الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ودعانا بإذنه وقد لا زال لبيك يا من دلنا وهدانا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم وفي هذا الجسد العظيم. نور الله قلوبنا وإياكم بنور الله ومحبة الله وخدمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang kami muliakan dan menghormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas, teriring doa semoga ayahanda kami senantiasa diberikan kesehatan dalam afiat, Allah menjaga umur beliau dalam ketaatan, dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh ayah-ayah kami semua, ibunda-ibunda kami seluruhnya, para jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir, semoga senantiasa dalam rahmat dan keberkahan dari Allah. Yang sedang sakit dilimpahi kesehatan dalam afiat, diangkat penyakitnya dalam keberkahan, dalam kesempurnaan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran Abah kami, dikarenakan beliau yang juga sedang kurang sehat. Maka akhir memohon keberkahan daripada doa panjenengan semua, semoga ayahanda kami diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan dalam sakitnya, sehingga memberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalani aktivitas yang seperti biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia. Tidaklah majelis ini adalah majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya taman-taman surga itu adalah mereka yang duduk di dalam majelis yang diridhai oleh Allah. Di saat banyaknya mereka orang-orang yang tidur dengan lelapnya, dengan kenikmatannya, sehingga mereka lupa bangun untuk menjalankan sholat subuh, mereka tidak bangun untuk menjalankan qiyamul lail. Alhamdulillah atas kenikmatan Allah yang besar ini, yang agung ini, yang mulia ini. Allah panggil diri kita untuk menjalankan perintahnya dan untuk duduk di dalam majelis yang mulia seperti ini. Majelis ini adalah safinatul najah, perahu keselamatan bagi mereka yang ada di dalamnya. Allah, semoga kita yang hadir dalam majelis ini menjadi hamba-hamba yang selamat dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam adalah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat, dan semoga kita kelak berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengawasan kita di dalam kitab hadis ini, maka marilah kita membuka majelis kita, ngaji kita, dengan kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad
الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى سيدنا سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ الشيخ أبي بكر بن سالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca dan mendengar salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Futuhul Bari'in min Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Rawahul At-Tirmidzi wa qala al-hadits hasan. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra. Sungguh kalian akan diberikan rezeki oleh Allah, taghdu khimasa wa taruhu bitana, seperti seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang ke sarangnya ke tempatnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Salah satu hadis yang begitu luar biasa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang kita mengenal siapakah beliau. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat-sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dimakamkan di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat membentengi Nabi, melindungi Nabi, tidak peduli bagaimana apapun yang akan terjadi kepadanya. Sayyidina Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini sangat-sangat melindungi Nabi ketika dia masuk dalam Islam. Ya. Sampai dikatakan bahwasanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengikrarkan daripada syahadatnya, masuk dalam Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dengan keberaniannya yang gagah, dia langsung berkeliling daripada kota Mekah, mengetuk pintu daripada pemuka kabilah pemimpin orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, saya telah mengikuti agamanya Nabi Muhammad, saya telah masuk dalam Islam, saya telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memikirkan apapun. Ini salah satu keutamaan daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, maka Sayyidina Umar bin Khattab ini yang juga terkenal dengan keberaniannya, ya, terkenal dengan ketawakalannya, kepasrahannya kepada Allah yang begitu besar. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, maka sudah tidak ada rasa takut kepada para makhluk Allah. Sekalipun akan diancam dengan dibunuh, sekalipun akan diancam dengan apapun yang akan menyakiti dirinya, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ketakutan kepada makhluk telah hilang.
Itulah dia Sayyidina Umar bin Khattab yang meriwayatkan daripada hadis ini. Semoga kita mendapatkan keberkahannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu tawakal? Kita tahu tawakal itu apa? Tawakal itu adalah menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita secara totalitas, secara keseluruhan dari segala apapun urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Dan orang yang bertawakal itu harus bersungguh-sungguh, tidak ada tawakal yang setengah-setengah. Ya, lisannya mengatakan saya berserah diri kepada Allah, namun hatinya masih ragu kepada Allah. Itu tidak bisa dikatakan tawakal, berserah diri kepadanya. Ya, maka orang yang mempunyai sifat tawakal di dalam dirinya, sifat yang dia memasrahkan apapun dari segala unek-uneknya, daripada segala urusannya, dari semuanya di dunia ini dan akhirat kepada Allah, maka orang itu akan mempunyai ketenangan. Orang itu akan merasakan kedamaian. Orang itu tidak akan merasakan kesumpahan. Namun orang yang tidak mempunyai rasa tawakal di dalam dirinya, maka yang ada di dalam hatinya adalah sungguh. Yang ada di dalam hatinya adalah sebuah kekecewaan. Ya, karena tidak memiliki kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita ini menjadi seorang muslim. Ya, yang muslim artinya apa? Yang menyerahkan diri semua kepada Allah. Ya, ketika kita sudah berada dalam agama ini, maka segala apapun kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ikhtiar kita, sebesar apapun ikhtiar kita, itu tidak akan menjamin dari apapun yang kita inginkan akan terjadi, akan terwujud. Ya, maka seperti orang yang ketika itu dia menjual sebuah produk, sebuah makanan, yang makanan yang dia jual itu dia lebihkan daripada kualitasnya, daripada rasanya, daripada packingnya, daripada tempat jualnya, dengan ikhtiar yang dia lakukan. Ya, apakah itu menjamin bahwa akan banyak yang membeli makanannya? Belum. Ya, apakah itu menjamin akan banyak orang yang membeli produknya? Belum menjamin. Ya, tapi dalam keadaan seperti itu, ketika seseorang dia berikhtiar dengan apapun yang dia inginkan agar tercapai dan terwujud, dia memasukkan sifat tawakal, menghidupkan sifat tawakal, berserah diri kepada Allah, maka orang tersebut tidak akan merasakan daripada sakitnya sebuah rasa yang bernama kecewa. Tidak akan merasakan kekecewaan. Ila Allah, sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya menyerahkan diri apapun yang saya lakukan, setelah itu saya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau makanan yang saya jual ini, yang sudah saya perbaiki, yang sudah saya tambahkan kualitasnya, yang sudah saya baguskan sebagus demikian apapun yang saya lakukan, setelah itu saya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ya, maka pentingnya sifat tawakal di dalam diri kita. Ya, menyerahkan segala urusan, ikhtiar, usaha daripada urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan sepenuhnya. Percaya, bukan hanya setengah-setengah, dengan hati yang berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal ini sangat penting. Ya, sampai dikatakan orang yang tidak mempunyai sifat tawakal dalam dirinya tidak dikatakan sebagai orang mukmin. Mengapa? Karena dia ketika tidak mempunyai rasa tawakal di dalam dirinya, maka dia akan merasakan sebuah kekecewaan.
Dia tidak akan menerima sebuah kenyataan yang mungkin segala sesuatu hal terjadi kepadanya tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Ya. Maka sampai dikatakan bahwasanya hukum iman itu ada 6. Ya. An-tu'minu billah kepada Allah, an-tu'minu billah wa kutubihi wa rasulihi, wa tu'minu billahi wa malaikatihi, kepada malaikatnya, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, wa bil qadari syarrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, percaya atas segala qadarnya Allah, takdirnya Allah, baik dan buruknya kepada dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman adalah mereka yang mempunyai sifat tawakal dalam dirinya, pasrah atas segala ketentuan takdir Allah yang jatuh kepada dirinya. Ya, pasrah, mau itu baik, mau itu buruk, semuanya datang dari Allah. Menerima, ya, menerima dengan ikhlas, dengan terbuka, dengan hati yang lapang. Itulah orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuhnya. Apapun daripada usaha kita, tujuan kita, yang kita ikhtiarkan sebesar apapun, hendaknya kita menumbuhkan sifat tawakal yang besar dalam diri kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak kecewa dengan apapun yang mungkin tidak sesuai nanti, daripada hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tetap hati kita adem, tetap hati kita tenang, tetap hati kita berpasrah kepada Allah. Kenapa? Karena ini semua sudah adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah perintahkan seperti ini kepada kita, membulatkan tekad kita, membulatkan tujuan kita, membulatkan daripada ikhtiar kita yang kita lakukan. Maka jangan lupa untuk apa? Fatawakkal 'ala Allah. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, agar kita tidak merasakan pahitnya sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, semua yang kita ikhtiarkan itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita, sebesar apapun yang kita usahakan. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan tetap tenang dengan segala apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini, la yazalukum kama yazalul tayrah. Ya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, janji daripada Rasulullah pun juga janji dari Allah. Mereka yang menumbuhkan sifat tawakal, kepasrahan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka mereka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rezeki, jangan kita melihat rezeki itu hanya uang saja, sesuatu yang bersifat materi saja. Ya, menganggap rezeki itu adalah mobil, menganggap rezeki itu adalah rumah yang mewah, menganggap rezeki itu adalah sesuatu yang mungkin itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Tidak. Rezeki itu banyak sekali kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah rezeki kepada kita. Ya, setiap detiknya, daripada nafas ini, daripada seluruh jawarih kita,
ya, seluruh jawab kita, anggota tubuh kita dan pada seluruh yang ada di dalamnya ini berjalan, ya, berjalan dengan izin Allah sehingga kita bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan enak. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Kita bisa hadir dalam tempat ini, di dalam majelis ini. Ini adalah rezeki yang begitu agung, bahkan lebih daripada apapun. Ya, tidak ada yang lebih agung, ya, daripada rezeki Allah kecuali apa? Mereka yang diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majelis-majelis yang dimana majelis itu adalah majelis untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki kita, kesempatan kepada kita bisa hidup di tempat ini. Di saat banyaknya mereka yang lalai dengan hawa nafsunya, di saat banyak mereka yang lupa kepada Allah, Allah memilih kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki yang begitu tak terhingga. Bahkan apabila seluruh emas, ya, di dunia ini dikumpulkan dan diberikan kepada kita, ya, ditawarkan juga kepada kita hadir di dalam majelis ini, mana yang lebih agung? Hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena balasannya yang begitu besar, balasannya yang begitu agung. Alhamdulillah, ini adalah rezeki dari Allah. Dan juga kita diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, diizinkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Ya, berrezeki yang kepada mereka dengan rezeki yang melimpah, dengan apapun yang mungkin mereka butuhkan di dunia dan akhirat. Maka keberkahan daripada mereka yang menumbuhkan sifat tawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi daripada seluruhnya itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Ya, orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ketika mereka menyebut nama Allah ataupun ketika mendengar nama Allah bergetarlah hati mereka. Mengapa sampai sedemikian? Kenapa? Karena besarnya kerinduan mereka kepada Allah, besarnya rasa khauf mereka kepada Allah, takut mereka kepada Allah, besarnya sifat, besarnya pengharapan mereka kepada Allah, dan besarnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh agar menjadi golongan-golongan demikian, golongan-golongan seperti ini yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajilat qulubuhum, ya, dan bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah maka bertambahlah daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanyalah kepada Rabbnya mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan tawakal lagi di dalam ayat ini, dan dalam ayat ini menceritakan, mengabarkan bahwasanya ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang ketika mendengar nama Allah bergetarlah hati mereka. Mereka yang ketika melihat Allah, melihat nama Allah, menyebutkan nama Allah, bergetarlah hati mereka.
mereka yang ketika mendengar ataupun mereka menyebut daripada ayat-ayat Allah semakin menambah daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjadi orang-orang yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus mengazzalkan di dalam diri kita, memujahadahkan di dalam diri kita, agar berlomba-lomba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalannya apa? Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Kenapa? Karena yang dia tawakal, yang dia pasrahkan itu adalah kepada Allah. Sehingga yang dia ingat di dunia adalah Allah. Yang dia pasrahkan, yang dia permohonkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering dia mengingat Tuhannya, semakin sering dia berhubungan dengan Tuhannya, maka semakin dia mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat penting, hubungan kita kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam hawa nafsu kita, terjebak di dalam syahwat kita, sehingga di dalam apapun, dalam urusan dunia kita ini, kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal segala sesuatu itu terwujud karena apa? Karena atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya, dengan menyebut nama Allah, setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang baik, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar apa? Agar jangan sampai kamu lupa kepada siapa yang menciptakan kamu, agar jangan sampai kamu lupa kepada siapa yang telah menghendakkan kamu sehingga kamu bisa melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu disunahkan ketika akan duduk ucapkan bismillah, ketika akan makan, ketika jalan, ketika hendak mengambil, ketika akan minum, dengan segala sesuatu kebaikannya. Dalam muamalah kita hendaknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hendak melakukan sesuatu, hendak melakukan membuka Quran, ya, kita mengucapkan bismillah, ya. Hendak segala sesuatu aktivitas kita yang baik tentunya itu kita harus awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan sebuah kesunahan yang sangat bermanfaat kepada kita. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah melupakan Tuhannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang senantiasa mengingat Tuhannya. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang senantiasa ketika segala apapun yang terjadi padanya, yang dia lakukan, yang dia usahakan, tidaklah ada yang dia serahkan kecuali yang dia pasrahkan kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra." Subhanallah. Tsumma di dalam kitab Dalilus Salihin dikatakan bahwasanya besarnya daripada rasa ketawakalan Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai dikatakan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak akan dilemparkan ke dalam api oleh Dajjal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan Allah kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, datanglah kepada kekasihku Ibrahim, ya, tanyakan apa yang dia inginkan. Jika dia meminta pertolongan kepadamu, maka tolonglah dia.
Tapi jika dia tidak memohon pertolongan kepadamu dan dia menolak, maka pergilah, biar dia menjadi urusan daripada urusanmu dengannya. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Sayyidina Ibrahim. Di saat itu tinggal beberapa detik lagi Nabi Ibrahim akan hendak dilemparkan kepada api. Maka datang malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Ibrahim, apakah yang kau inginkan? Apa hajatmu? Apakah kau meminta pertolongan dariku? Maka Nabi Ibrahim berkata, darimu meminta pertolongan? Tidak. Sesungguhnya saya hanya berharap kepada Allah. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah. Saya hanya memohon daripada segala apapun keadaan saya hanyalah kepada Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi kepada saya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya tawakalan Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bayangkan di saat detik-detik akan hendak dilemparkan dalam api, ya, diberikan pertolongan tidak mau. Kenapa? Karena ingin kepada Allah, tawajuh ilallah, hanya mengharap kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita seperti itu, mungkin kita yang akan dilempar ke dalam api seperti Nabi Ibrahim. Di situ ada ayah kita, ibu kita, atau saudara-saudara kita. Mungkin kita akan merengek meminta bantuan kepada mereka. Tapi ini Nabi Ibrahim sudah tidak lepas daripada semua itu. Yang hanya dia pikirkan adalah ini takdir Allah. Allah yang akan menolong saya, dan saya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu pergilah malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulna ya naru kunu bardan wa salama ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan aman bagi Ibrahim. Maka seketika itu, api yang akan membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim, dan hanya membakar daripada hal yang mengikat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sini kita melihat besarnya tawakal daripada Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dengan besarnya ketawakalan itu Allah memberikan rezeki kepada beliau apa? Allah selamatkan dari terbakarnya Nabi Ibrahim oleh api yang akan membakarnya. Maka para ahli ilmu, para ahli sejarah, para ulama sebagian mengatakan di saat itu Allah memerintahkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin. Maka seluruh api yang ada di dunia ini mengira bahwa mereka juga diperintahkan menjadi dingin. Maka pada hari itu, pada saat itu, seluruh api yang ada di dunia ini menjadi dingin karena mengira bahwa Allah perintahkan kepada mereka juga. Subhanallah, ya. Dan kita mengingat daripada kisah daripada Sayyidatina Hajar, ya, yang dimana Sayyidatina Hajar ketika saat itu, ya, ditinggalkan, ya, oleh Nabi Ibrahim, ya, bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah tempat yang begitu tandus, di sebuah lembah, ya, yang dimana tidak ada pepohonan di tempat itu, yang dimana tidak ada sumber mata air di tempat itu. Dalam keadaan yang genting, Nabi Ismail yang di saat itu masih bayi, ya, merengek meminta untuk apa? Diberikan air susu oleh ibunya. Namun ibunya tidak memiliki ASI lagi. Kenapa? Karena makanan habis, air minum habis. Maka dalam keadaan seperti itu, apakah kita melihat Sayyidatina Hajar hanya berdiam diri, hanya menangis, meratapi apa yang telah terjadi kepadanya? Tidak. Siti Hajar berjalan menuju Sofah dan Marwah terus dengan ikhtiarnya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Keluarlah daripada air Zam-Zam yang terdapat di bawah kaki Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, ini membuktikan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah, oleh hamba-hambanya. Mereka yang besar tawakal kepada Allah, mereka
yang berikhtiar, mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikatakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu akan pergi ke kota Najd untuk berperang bersama para sahabat. Di saat perjalanan beliau beristirahat di sebuah lembah yang banyak pohon berduri yang besar, dan beliau tidur di tempat itu. Dan para sahabat pergi mencari tempat perlindungan, ya, mencari pohon untuk mereka juga beristirahat pada saat itu. Di saat Rasulullah istirahat, beliau meletakkan pedang di sampingnya milik beliau, maka datang seorang lelaki Badui mengambil pedang beliau, menghunuskan pedangnya ke leher baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka saat ini dihunuskan ke leher baginda Rasulullah Muhammad, seorang Badui itu berkata, di saat ini siapa yang akan menolongku? Di saat ini siapa yang akan menolongku? Di saat semua para sahabat telah pergi, siapa yang akan menolongku? Dengan tegas Rasulullah SAW menjawab, Allah, Allah, Allah. Maka seketika itu pedang yang dipegang oleh seorang Badui ini jatuh, dan Badui ini duduk di hadapan Rasulullah dalam keadaan bergetar dan tidak bisa melakukan apapun. Ya, ini melihat daripada ketawakalan Rasulullah yang begitu besar, dalam keadaan apapun berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat besar bagi mereka yang bertawakal kepada Allah, kekuatan Allah berikan kepada mereka, balasan yang Allah berikan kepada mereka. Dikatakan bahwasanya Sayyidatina Nuriyah, siapakah Sayyidatina Nuriyah itu? Sayyidatina Zulairah, ya, adalah seorang budak, ya, daripada Umayyah bin Khalaf, seorang kafir yang berada di Quraisy. Di saat itu, ya, Zulairah dibutakan matanya, disiksa. Mengapa? Karena ketahuan dia mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh tuannya disiksa sampai buta matanya. Maka Umayyah bin Khalaf yang sebagai tuannya ini, yang menyiksanya ini, mengatakan, wahai Zulairah, jika kamu tidak melakukan demikian dan kamu tetap menyembah daripada Tuhanmu Lata dan Uzza, maka kamu tidak akan seperti ini. Ya, maukah kamu untuk kembali kepada agama nenek moyangmu? Maka apa yang dikatakan Zulairah kepada Umayyah bin Khalaf, demi Allah, segala apapun yang terjadi kepadamu ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Aku berserah diri kepada Allah, dan segala apapun yang terjadi kepadaku sehingga aku dipaksa untuk kembali kepada kejahilian, maka sungguh aku akan menolak dan tidak akan bergeser keimananku, dan aku tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, ya, diberdayakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan Allah memberikan kesembuhan kepada Siti Zulairah. Kenapa? Karena besarnya ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya, cuma kita lihat daripada seorang, ya, yang dipenuhi kebutuhannya ketika dia bertawakal kepada Allah. Dikatakan bahwasanya Imam Malik, ya, bin Dinar bercerita, ketika seorang tidur pada suatu malam, ketika dia sedang tidur pada suatu malam, ya, dia bermimpi. Sayyidina Malik bin Dinar didatangi oleh seorang yang berkata kepadanya, bangunlah dan pergilah ke tempat Masjid Basrah. Di situ ada orang yang bertawakal kepada Allah dan dia belum makan berhari-hari. Maka bangun Sayyidina Malik bin Dinar, pergi ke Masjid Basrah dengan membawa makanan, dan dilihat ada seorang pemuda yang berpikir kepada Allah, dan didatangi pemuda tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut? Subhanallah, inilah besarnya kepasrahanku kepada Allah, ketawakalanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah mengirimmu sebagai pemberi rezeki kepadaku. Subhanallah. Maka sangat dijamin orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah akan diberikan rezeki oleh Allah.
Orang yang benar-benar memasrahkan diri kepada Allah akan diberikan pertolongan kepada Allah. Orang yang benar-benar dia memasrahkan seluruh daripada apapun yang menimpa dia kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan dari segala apapun yang menimpanya. Maka apakah kita akan ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah telah menjaminnya kepada kita. Subhanallah. Kama yarzuqut tayra tawdu khimasa wa taruhu bitana. Seperti seekor burung yang dia keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, dia ikhtiar seperti orang yang keluar kerja, ya, berkeluar pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan senang. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran yang besar. Orang yang ingin sukses, orang yang ingin mendapatkan rezeki, hendaknya dia keluar bermujahadah, bukan dalam tidurnya pada pagi hari masih tidur, pagi hari masih molor, pagi hari masih dengan malasnya. Padahal pagi hari itu di saat seperti ini adalah tempat waktu keberkahan yang sangat besar. Maka dikatakan oleh Mbah bin Zubair, ya, mereka yang tidur pada waktu pagi hari, waktu Isra setelah subuh, mereka tidur. Waktu duha mereka masih tidur, bukan karena udur. Kalau udur mereka sakit, silahkan mereka tidur istirahat. Tapi kalau mereka yang sehat, mereka tidur dengan malusnya, ya, dengan malusnya mereka tidur pada pagi hari, waktu duha setelah subuh ataupun waktu subuh, rezeki akan terhambat untuk datang kepada mereka. Ya, maka dari sini kita melihat seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, bermujahadah, berikhtiar mencari makanan, dan pulang dalam sore hari dalam keadaan kenyang. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menumbuhkan sifat tawakal di dalam diri kita. Kita menjadi hamba yang senantiasa berpasrah diri kepada Allah, senantiasa berikhtiar, senantiasa bertawakal kepada Allah, sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rezeki yang agung, yaitu menjadi hamba-hamba yang diakhiri kehidupannya di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.